Femi, nih coba kamu lihat. Masa nilai matematika kamu cuma 85? Kan papa udah bilang harus 90 ke atas. Gimana sih kamu ini? Maaf Pak, kemarin tuh soalnya susah banget, tapi aku udah coba semaksimal mungkin kok. Coba kamu maksimalin lagi dong, Fem. Mama kan sudah ajarin kamu untuk disiplin, biar kamu tuh bisa banyak untuk fokus belajar. HP juga sudah disita, main udah dibatasin. Kok hasilnya masih kayak gini sih? Maka dari itu Mak, karena semuanya dibatasin, jadi aku overthinking dan aku jenuh di rumah. Aku juga butuh refreshing kali. Refreshing kamu itu nanti, Femi. Refreshing kamu itu nanti kalau kamu udah dapet kampus yang bagus. Pola pola didik kita itu emang keras supaya kamu bisa jadi orang nantinya. Mana sih, Femi? Pak, tadi aku habis nggambar loh. Kata guru tuh keren banget. Coba lihat. Udah deh, simpen dulu gambarnya. Kamu tuh harusnya fokus belajar kayak kakak kamu, biar kamu bisa masuk SMP favorit. Oh ya, Femi, Mama udah udah bikin soal latihan lagi untuk matematika nanti, kamu kerjain ya. Tapi kan Mak, aku baru selesai ngerjain PR, masa ngerjain lagi? Nggak ada tapi-tapian, Femi. Ikutin aja. Besok jadwal belajar kamu dari jam 7 sampai jam 10 malam. Nggak ada ngebantah. Ya itu sih parah banget. Udah deh, nggak usah protes terus. Kita tuh nggak mau kalau kamu gagal. Dek, kamu capek nggak sih diatur-atur terus sama Mama kayak gini? Sama Papa juga. Sebenarnya sih iya. Aku tuh takut kalau papa marah. Kalau mama juga ikut ngomel, rumah tuh kayak medan perang, berisik banget. Aku tuh pengen banget ya Mama sama Papa tuh dengerin kita. Tapi mereka tuh kayak ngomel-ngomel terus tanpa nanya ke kita duluan. Dek, apa kita ke konselor aja kali ya? Kakak pernah lihat sih brosurnya. Boleh tuh, nanti ajak mama sama papa juga sih. Iya dong harus, karena kan mereka orang tuanya. Biar bisa konseling keluarga. Bener. Kakak, adek, ayo cepat tidur. Dek, ada suara Papa. Ayo kita tidur. Kita ini sebenarnya mau kemana sih? Kan kita juga ada keperluan lain. Nggak tahu nih konseling apa sih? Emangnya ada masalah apa sih? Sebentar doang kok, Ma. Ya, sebentar. Silakan masuk. Boleh langsung silakan duduk aja. Ya, apakah sudah nyaman semuanya? Sudah ya? Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, perkenalkan, nama saya Fasya Nanti. Saya merupakan konselor yang akan membantu kalian dan menyelesaikan masalah kalian pada hari ini. Nah, sebelum itu saya mau bertanya apakah kalian sudah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum. Oh, ini berarti baru pertama kali ya? Betul. Baik, sebelum proses konseling dimulai, saya mau menjelaskan beberapa hal. Nah, yang pertama itu kita ada asas-asas yang perlu kita ikuti. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi saya harap di sini semua bisa menjaga kerahasiaan baik yang saya ucapkan maupun yang para anggota ucapkan. Nah, terus ada juga asas keterbukaan. Saya harap baik saya maupun kalian bisa terbuka satu sama lain agar memperlancar proses konseling ini. Lalu juga ada asas ada asas kesukaraan. Nah, saya harap kalian datang sini benar-benar atas keinginan kalian sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Nah, yang terakhir ini ada asas kenormatifan. Nah, jadi saya harap kita semua di sini bisa mematuhi peraturan yang sudah kita tetapkan. Jadi kita tidak boleh menggunakan handphone atau hal lain di luar yang kita butuhkan selama proses konseling. Jadi saya harapkan bisa disimpan di dalam tas terlebih dahulu. Nah, jika nanti memang ada urgensi atau memang dibutuhkan, baru kita bisa perbolehkan untuk menggunakan barang tersebut. Gitu. Nah, selanjutnya proses konseling ini tuh kita akan berlangsung kurang lebih 45 menit. Nah, semisal dari kalian
salah satu dari kalian atau ada siapapun yang mengganjal, masih ada yang mengganjal, nanti bisa kita jadwalkan ulang untuk proses konseling selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya saya Felicia Titiski nanti dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dan saya sanggup untuk merahasiakan informasi dan data yang saya dapatkan dari klien saya ya. Sebelum kita memulai proses konseling pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum proses konseling dimulai, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, mulai dari Ibu. Ya, perkenalkan saya Via, dari suami saya Dimas, kakaknya Femi dan adiknya Zika. Oh, berarti Ibu Via, Bapak Dimas, Kakak Femi dan Adik Zika ya. Baik. Kira-kira perasaan kalian saat datang ke sini tuh dari 1 sampai 10 tuh kira-kira berapa poin sih? Mungkin dari Kakak Femi terlebih dahulu. 9. 9-nya menuju yang ke arah baik atau yang ke kurang baik? Kurang baik. Kurang baik. Kenapa itu Ibu? Saya kurang tahu ya, soalnya saya juga kesini pertama kali dan diajak sama anak-anak. Oh, yang ngajak anak-anak ya. Kalau dari Adik Zika? Ratingnya? Aku 8. 8. 8-nya ke baik atau ke kurang baik? Kurang baik. Kurang baik juga. Kalau dari Ibu? Iya? Anak saya biasa aja, saya Dimas Ibu. 5. Tengah-tengah ya, tengah-tengah. Kalau dari Bapak Dimas? Kemudian saya juga sama sih, saya biasa. Baik, berarti Ibu Bapak netral aja ya, perasaannya kayak yaudah deh. Nah, dari Kakak Femi sama Adik Zika kira-kira apa sih, kenapa kalian bisa menilai perasaan kalian itu 9 ke arah yang kurang baik? Nah, mungkin dari Kakak Femi terlebih dahulu. Gue pengen cerita sih Bu, di sini tuh posisi aku dan adikku serba salah. Karena di rumah itu semua itu kayak mama papa tuh nekan untuk kita tuh selalu harus bisa. Sedangkan kita itu ya nggak fokus tentang pelajaran di sekolah aja, karena kita punya hobi masing-masing. Tapi mama papa tuh harus merasa kayak kita harus bisa di pelajaran semua dan hobi harus disingkiri. Oh gitu. Kalau dari Kakak Adik Zika apa? Kalau aku sih, aku juga Bu, aku pengennya tuh mama papa tuh bisa percaya sama aku kalau aku bisa tanggung jawab. Gimana Ibu dan Bapak tanggapannya dengan ungkapan dari anak-anak? Kalau kan emang pelajar, tugas anak sekolah itu kan emang belajar. Saya juga maunya kan kalian berprestasi di sekolah demi masa depan kalian yang cerah juga ke depannya. Untuk masalah hobi dan keinginan bisa nanti. Kenapa harus menyampingkan pelajaran? Jadi gini Bu, sebenarnya saya paham niat Bapak sama Ibu tuh baik gitu ya. Pengennya nih anaknya ya prestasinya bagus gitu di sekolah. Tapi kan balik lagi ke anaknya juga kan yang melakukan namanya prestasi nggak cuma akademik aja, kan ada juga non akademik. Mungkin dari Kakak Femi sama Adik Zika ada apa ya, kayak keterampilan lain gitu mungkin yang memang minat kamu yang bisa kamu pertanggungjawabkan gitu buat jadi langkah kamu buat menuju kesuksesan. Kalau dari Kakak Femi gimana? Aku kan suka main basket ya Bu, tapi mama papa nggak mendukung. Selama marah-marah harus dapat nilai yang serius buat pelajaran, itu kayak aku buat izin main basket tuh nggak boleh. Kalau Adik Zika? Aku kan suka menggambar ya, jadi kalau aku menggambar di rumah tuh mama papa tuh nggak support aku, jadi kayak percuma ngegambar, ngapain sih. Iya Bu Rizky, soalnya kan kami sebagai orang tua juga pengen anak disiplin supaya sukses ke depannya. Betul itu. Apalagi kalau anak yang sekarang lagi ditegasin kan bisa jadi seenaknya. Apalagi sekarang dunia sudah keras. Saya paham sebenarnya niat Bapak Ibu untuk anak-anak. Cuman mungkin ya namanya
aturan kalau terlalu ditekan anak-anak tuh justru bisa jadi tekanan tersendiri gitu buat anak-anak tuh, jadi takut gitu, bukan malah termotivasi. Ya ibu, aku tuh cuma pengen ngajak ngomong, bukan nyendahin duluan. Aku juga sama kok kayak kakak. Oke, bagus banget loh Zika sama Feby udah berani ngungkapin perasaannya. Nah, untuk kedepannya kira-kira harapan dari Feby sama Zika mau gimana untuk di keluarga kalian nih? Mulai dari kakak Feby dulu. Kalau aku sih maunya mama sama papa tuh jangan sibuk terus ya, coba buat kumpul keluarga dan dengerin apa mau dari aku dan adik gitu. Jangan mama papa cuma bisa nuntut kita belajar tanpa mama papa tuh lihat apa yang kita lagi usahain. Kalau dari aku sih pengennya papa mama tuh nge-support hobi kita, jadi nggak melarang kita ini itu, nggak belajar secara terus menerus, jadi ada waktu buat ngulangin hobi kita. Kita janji kok buat bertanggung jawab, asalkan mama sama papa dengerin kita ngomong. Oke, bagus banget Zika sama Femi. Nah, kalau dari Ibu Via dan Bapak Dimas, setelah mendengar harapan dari Femi sama Zika, kira-kira bagaimana? Mungkin saya merasa sedikit bersalah ya sama anak-anak, karena mungkin peraturan kita juga sedikit tegas untuk mereka dan mereka juga merasa tidak kami dengar. Tapi itu demi kebaikan mereka, Bu. Cuman saya sekarang udah mulai paham dan saya juga akan sedikit merubah apa yang harusnya saya lakukan. Saya tahu kok sekarang. Kalau buat Papa sih juga udah dapet poin ya dari kakak sama adek soal yang tadi kalian bicarain. Mungkin Papa akan coba untuk nyesuaiin dengan apa yang kakak sama adek mau lagi. Nah, ini dia yang dinamakan keluarga. Kalian harus saling mendengarkan satu sama lain, baik dari kakak Femi, adik Sika, Ibu Via, dan Bapak Dimas. Nah, kalian juga harus saling menghargai satu sama lain. Nah, setelah proses konseling ini selesai, saya harap setelah kalian keluar dari ruangan konseling ini, semoga kalian bisa saling menghangatkan satu sama lain, mengharmoniskan keluarga yang sebelumnya sempat ada cekcok sedikit ya. Nah, kira-kira dari kakak Femi setelah melaksanakan proses ini, rating scale dari 1 sampai 10 kira-kira berapa perasaannya? Sekarang sih jauh lebih baik jadi satu. Karena aku di sini bisa mengungkapin perasaan aku, adik juga bisa mengungkapin perasaannya, dan mama papa juga mau dengar. Dan untuk ibu makasih ya sudah mau kasih waktu untuk kita keluarga aku buat bersuara. Ya. Oh baik, berarti ada peningkatan ya untuk kakak Femi, perasaannya udah lebih baik ya. Nah, kalau dari adik Zika sendiri seperti apa? Kalau aku rating sekarang sih sama kayak kakak ya, jadi 1. Udah ngerasa lebih baik, udah bisa ngeluarin unek-uneknya tentang mama papa. Nah, terus kita tuh udah jadi kayak apa ya, udah lega gitu semuanya. Ngomong baik, alhamdulillah sudah lebih baik ya pokoknya intinya tuh. Nah, kalau dari Ibu Via? Saya juga sebagai orang tua sudah bisa mulai introspeksi diri karena anak-anak udah berani mengungkapin apa yang dirasa, jadi saya satu juga sudah merasa lebih baik. Kalau Bapak Dimas? Oke, kalau buat Papa sih dari semuanya nanti mungkin kita coba lagi di rumah ya dia Kak buat ngelakuin apa yang kalian mau. Oke, baik. Kalau mendengar dari ungkapan kalian nih tentang rating scale yang kalian udah berikan, saya rasa sudah cukup baik ya dan sudah bisa untuk diakhiri. Nah, saya harap setelah keluar dari ruangan ini kalian bisa saling menghargai, saling menyayangi lagi, dan saling mendukung untuk mengharmoniskan keluarga kalian. Nah, saya rasa cukup. Sebelum selesai menyelesaikan proses konseling ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik,
terima kasih banyak sudah mau hadir. Saya juga terima kasih banyak untuk saya kami karena ada perluan ini. Oh iya, Emocional, mas não vou me contar, sou um belo, vou viver a minha vida na sua na fonte dos tu casa. Te dá dia, não dá. Gimana sih? Belum. Mas não vou